Halo G-Soccer, kembali lagi di podcast Ngubek-Ngubek bareng gua Indra Nasution. Kali ini siapa yang kita ubek? Kali ini Suhu dari Bekasi yang udah pakar masalah custom. Ada Om Jaing. Halo Om Jaing, apa kabar? Kabar baik Om, alhamdulillah Om. Mantap. Ini biar santai, gua mulai dari pertanyaan. Sejak kapan Om mulai kenal sama G-Shock? Mulai kenalnya ya Om ya. Kalau ngomongin mulai kenal sih mungkin gue kenalnya SMP tahun 94 kali Om ya. Ya gue termasuk kaum kolonial. Secara tahun udah ketahuan ini ya. Dari tampang udah ketahuan juga ya Om, kolonial. Jadi 94 sejarahnya itu gue kenal G-Shock itu ceritanya temen gue punya sebuah jam terus dibetak ceritanya Om. Nah di kala itu gue memang anggaplah zaman dulu gue pentolannya ya zaman SMP. Akhirnya gue tolongin itu temen gue, akhirnya gue dipinjemin jam. Setiap malamnya gue pencet tuh Om, jamnya kok ada huruf G nya. Sampai gue STM aja belum tahu itu jamnya jam apaan. Sampai akhirnya taunya itu pada saat gue udah kerja. Itu sekitar 8 tahun kemudian. Sedih banget. Itu baru tahu itu ternyata G-Shock. Itu tipe apa waktu itu? Terjawabnya itu setelah kerja Om. 2002 itu baru terjawab bahwa itu G-Shock DW 6600 Om. Oke. Berarti setelah 2012 ya? Udah berapa? 2012? Dari 94 gua bisa 2002 nemuin bahwa berarti ya? 2002 gua baru tahu bahwa itu jam G-Shock ternyata Om. Nah, setelah itu baru mulai koleksi dulu. Enggak, gua beli nyicil Om. Gua beli kredit Om. Karena ya mampunya itu Om. Itu angan-angan gua setelah gue pegang jam itu, kok kayaknya gue pengen banget punya ini jam. Nah, sampai akhirnya gue niatin buat beli, tapi dengan cara cicil. Kebetulan ada temen yang istrinya memang kerja di Casio waktu itu, mungkin waktu masih di zaman di mana? Di Juanda kali ya. Nah, di Juanda, gue dapet keringanan 5 kali bayar dan jam pertama yang gue punya adalah G9000 Om. Wis. Smartman. Sampai sekarang masih ada nggak tuh? Sayangnya nggak ada. Iya. Karena waktu itu gue belum tahu perawatannya, jadi gue pakai asal pakai. Ya yang penting itu jam memang tahan banget Om. Aslinya. Itu gue pakai mandi, pakai berenang panas-panasan, ya tahan air, tahan lumpur, sampai tahan malu juga Om. Gitu. Iya, karena kondisi kotor ya Om. Gue nggak tahu tuh Om cara ngerawatnya. Tapi kan biasa khas jam G-Shock itu kan semakin kotor kayak semakin punya riwayat biasanya gitu. Betul Om, tapi semakin turun juga harganya Om. Iya. Nggak terawat Om. Nah, apa dari mulai situ tuh, mulai ngulik-ngulik, custom gitu, mulai kapan tuh? Nah, jadi ketertarikan gue dari custom itu awal pertamanya itu akhirnya kan gue mulai ngejamur nih virus. Kayaknya gue pengen nambah lagi nih. Tapi dengan keterbatasan kemampuan akhirnya gue beli second Om. Nah, zamannya masih zaman Kaskus lah Om. Sampai akhirnya gue ketemulah sama Suhu juga nih Om. Doni Sudarman. Nah, gue beli jam second dari beliau dan ada satu jam yang memang perasaan kok aneh banget. Itu bentuknya kayak agar tapi ada warnanya Om. Nah, karena gue nggak seneng sama warnanya, lu ada warna lain nggak? Oh ini aja bisa dirubah katanya. Lah kok bisa dirubah? Nah ini yang disebut dengan custom. Dari situlah Om. Pertamanya gue kenal custom itu dari Om Doni itu Om. Warnanya warna apa tuh awalnya deh? Waktu itu warnanya ya kuning kusam Om, sebetulnya kuning kusam. Karena memang gue seneng tipenya, akhirnya gue beli. Tapi sama dia tuh diwarnain warna hitam. Di situ gue tambah penasaran Om. Dan walhasil karena mungkin niat baiknya dia, akhirnya gue ditunjukin caranya. Dari situ gue mulai tahu yang namanya ngedai. Ngedai itu apa tuh? Nah, ngedai itu ternyata Om. Iya. Bahasa kerennya ngedai. Sampai sekarang orang dikenalnya ini dye. Padahal mungkin bahan yang dipakainya itu adalah pewarna tekstil. Mereknya nggak sensor lah. Dylon lah ya. Ada Dylon. Sebetulnya di situ juga ada Iretsu apa segala macam. Nah disitulah gue mulai ditunjukin caranya ngedai itu gini. Oh ternyata nggak jauh kayak ngewarnain tekstil Om, direbus. Nah di situ gue mulai ada ketertarikan yang lebih. Kenapa lu cuma mainin satu warna, nggak mainin beraneka ragam warna? Nah disitulah gue mulai mainin karakter warna kemo.
Itu sekitar tahun kurang lebih 2014-an ada Om. 2014. Ya, kurang 6 tahun lalu berarti ya. kurang lebih gitu Om. Oke. Oke. Itu udah langsung terjun secara menyeluruh atau bertahap tuh, Om? Bertahap. Jadi kali pertama yang gue bikin itu karena gue nggak punya media, akhirnya jujur aja gue belajar pakai jam KW Om. Oke. Ya, terjangkau harganya ya. Ya. Kalaupun gagal bodo amat. Anggap kegagalan dalam sebuah pembelajaran. Nah, akhirnya gue coba pakai yang namanya mulai dari pakai lakban, pakai spotlight sampai akhirnya ketemu bahan yang memang itu nggak tembus dengan media panas Om. Nah, di situ gue bisa misahin warna lewat cara ngerebus itu tadi Om, ngedai itu. Oh, ngedai itu untuk misahin warna aslinya gitu. Jadi bisa misahin warna asli, bisa juga misahin warna yang sudah diwarnain sebelumnya. Oke. Contoh warna kemo itu ada 3 macam sumpama. Ada putih, ada abu-abu sama hitam. Yang pertama gue tutup itu putihnya, yang bakal nongol abunya, gue celup abu. Karena teknik untuk ngedai itu dari muda ke tua warnanya seperti itu. Oke. Itu Kayak untuk warna dasar gitu loh. Iya, betul Om. Oh, masih ingat nggak apa namanya produk atau jam G-Shock yang pertama kali di custom sehingga membuat Om mulai dikenal nih di orang-orang G-Shock? Oke. Ini hal yang selalu gue ingat karena disinilah memang kali pertama ya yang gue sebut dye art itu terdeklarasi atau ya tercetuskan lah namanya si dye art itu. Jadi dengan basic namanya ngedye itu gue tambahin sedikit seni-seni kemonya itu di GD 100. Nah, GD 100 dan itu masih part aftermarket lah, bisa dibilang aftermarket kalau sekarang. Nah, itu gua posting pertama di G-Shock Warrior. Waktu itu kita masih bebas untuk posting apapun. Ini masih di Kaskus berarti deh? Apa udah di Facebook? udah. Udah di Facebook. Yang akhirnya orang banyak nanya Om, Om, lu beli di mana? Nah, ini pertanyaan yang gue tunggu sebetulnya. Berarti kayak pancingan itu ya? Oke, modus Om. Padahal gue mau ngenalin bahwa gue bisa lo bikin kayak begini. Kurang lebih kayak gitu Om. Itu masih 2006 juga Om. Kurang lebih 6 November 2006 itu gue mulai pertama posting. Nah, berarti mulai dari situ tuh udah mulai banyak nih yang ngontak-ngontak berarti ya? Dan ternyata yang gue tunggu gitu Om. Dan basically memang gue nggak punya dasar untuk kesana Om. Cuman balik lagi yang namanya street custom ya seperti filosofi yang orang-orang street bilang, lu 99%-nya nekat. Satu lu nyali. Tapi kan nekatnya akhirnya berdampak kayak sekarang. Betul Om, betul. Nah, tapi memang perjalanan custom itu cukup panjang Om. Cukup panjang ya, suka duka, perihnya, lu nangis termeh-mehe dengan ekspektasi lu lebih, ternyata berbalik ternyata hasilnya Om. Banyak banget itu gua alamin Om. Berarti orang-orang nih para G-Shocker mengenal Om Jaeng ini sebagai spesialisasinya dalam custom nih apa nih? Kalau sekarang mungkin orang itu lebih kenal dengan repaint-nya Om. Repaint betul, repaint-nya. Kalau dulu memang masih ngedai. Itu kali pertama mungkin kita main kemo, kemudian ditambah lagi memang official dari G-Shock-nya sendiri ngeluarin itu di GD 120 cm. Mereka ngeluarin, nah maka di situ kita tambah rame Om kemonya. Berikut juga tambah banyak juga pesenannya. Nah, nih gua sebagai awam nih ya, G-Shock. Nah, perbedaan nih antara custom modifikasi itu apa Om? Nah, ini Om yang gue pengen klarifikasi. Secara pribadi ya Om ya. Gue sendiri banyak orang nyebutin, oh ini customizer. Kalau gue lihat ke tetangga-tetangga sebelah, contoh di Malaysia, contoh di Thailand atau Singapura, mereka lebih menamakan diri mereka itu adalah modify. Karena menurut gue pribadi gini Om, kalau yang namanya custom itu ngerombak secara ekstrim, benar-benar secara ekstrim. Contoh perpindahan seri itu baru disebut namanya custom. Tapi kalau ya maaf, kalau misalkan sumpama lu cuman ngasih warna,
lu ngasih motif aja menurut gue itu modifikasi. Apalagi cuman lu pindahin bezel ini ke seri cuman plug and play, itu lebih rendah. Menurut gue sih seperti itu Om definisinya. Ketika dia masuk ke repaint baru tuh masuk kategori custom berarti. Menurut gua masih modifikasi, Masih Om. modifikasi. Masih modifikasi. Iya. Ya karena yang lebih dari itu tuh banyak, Om. Contoh cloning seri. Nah, Yang nggak umum deh, yang nggak umum. Atau nggak yang umum. Dari 002 itu jadi 6900. Itu yang paling umum dipakai. Atau enggak DW 8400 jadi ke 6900 itu udah alirannya custom. Karena dia ngeganti housing atau juga ngeganti tombol. Nah itu udah alirannya udah custom baru, menurut gua sih itu. Gua masukin ke ini aja ya, berarti apa namanya, metode ya. Iya. Oke, metode modifikasi gua. Sebetulnya beberapa metode gua pernah pelajarin itu mulai dari pertama repaint, mulai dari ngecat asal-asalan ngecat sampai ya dengan berbagai macam kegagalannya gua telusurin sampai ke bahan dasarnya, sampai gua ketemu tukang-tukang aduk catnya, gua diskusi dengan segala kegagalan gua. Dan walhasil sekarang alhamdulillah mulai berangsur baik. Nah sekarang gue kenalin, selain dari repaint itu painting, di sini ada yang namanya dekal. Ini contoh yang gue pegang adalah dekal. Dekal dimana ya medianya lu cuman ngeprint kemudian transfer ke sini. Oke. Cuman memang harus ada beberapa pemilihan jenis dekalnya sama karakter talinya gitu Om. Ada lagi. Oke, ini dekal. Kemudian ini printing. Nah, ini yang disebut dengan direct printing. Jadi direct printing ini lu cuman kuatin di file vektornya aja. Lu direct kayak model macamnya apa sih? Bikin kaos. Bikin kaos itu yang namanya DTG, direct to garment. Nah, ini direct print, colbert strap. Jadi lu cuman kayak ngeprint kertas tapi medianya tali. Cuman ada plus minus tetap. Ntar gue jelasin. Kemudian contoh deh, ini kurang jelas. Nah, ini yang lebih gua seneng. Nah, sebetulnya ini jamnya artisnya muralnya Indonesia, cuman gua collab ini secara pribadi karena gua seneng dengan monster ballnya dia, karakternya dia, akhirnya gua aplikasiin ke sini. Nah, ini gua pakai cara dengan sablon, Om. Jadi semua metode gua pelajarin dan gua ulik sampai akhirnya. Berarti kayak pakai film gitu dong udah. Betul Om. Nggak jauh nih. Basic printing adalah sablon. Di mana medianya rata, itu namanya printing. Sekalipun lu sablon, kalau di luar disebutnya printing. Nah, nggak beda dengan ini Om. Kayak sekarang gue jelasin plus minus ya. Plus minus dari dekal. Contoh dari dekal. Dekal ini bentuknya itu medianya tuh keras, kaku Om. Jadi makanya pada saat lu bikin gambar pakai dekal, pada saat lu tekuk pecah. Makanya gue bikin tulisan-tulisan kecil. Ini bisa lu pakai dekal. Kemudian buat printing. Printing untuk secara presisi dia sesuai dengan file. Tapi kelemahannya adalah pertama, dia ada tekstur agak kasar dan tebal. Itu kekurangannya. Tapi dia presisi secara ukuran. Nah, untuk sablon, ini untuk sablon yang gue paling seneng Om. Pertama halus. Ngomongin kelenturan, selentur banget Om. Gua jamin Om, ini lentur banget. Cuman permasalahannya memang keterbatasan dari warna dan memang butuh pengalaman buat mempresisikan dari komposisi warna itu Om. Om, ini kita ada sesi yang namanya segmen cepet-cepet. Wah, rulesnya adalah lo Om cukup milih satu dari 2 pertanyaan. Oke. Misalnya hitam apa putih, lo pilih satu. Oke. Ini cuma ada 5 kok. 5. Ya. Mudah-mudahan gua konsen ya. Oke, gua mulai nih ya. Oke, belum. Yang pertama, kotak apa bulat? Bulat. Vintage atau baru? Vintage. Custom atau standar? Custom. Pasti dong ya. Toxel atau standar? Standar. Analog atau digital? Digital. dari jawaban ini udah mengarah dia. Ada hadiahnya kan? Om Perdi udah nyiapin Om. Siap, gue tagih. Om, kalau ada nih teman-teman yang ingin ngubungin Om bisa kemana? Ada medsos yang bisa dihubungi? Ada Om.
Lo bisa cek di Instagram gua, di situ ada Dai Art Custom sama pakai underscore, Dai underscore art underscore custom underscore, nah kayak gitu lah, pokoknya banyak underscore-nya. Nanti yang ngoding tulisin Om. Kan edit, masuk edit. Oke, di situ juga gue siapin sebetulnya Om, sebetulnya udah gue siapin juga ada link ke WhatsApp, cuman memang gue mohon maaf di sini gue klarifikasi secara langsung bahwa memang di sini ada keterbatasan tenaga kerja. Di sini gue sudah punya 2 divisi sebetulnya, ada divisi custom dengan produksi yang kita memang produksi untuk jual orderan juga, buat keluar juga sampai Malaysia sekarang udah masuk orderannya. Untuk customnya yang sekarang memang lagi hampir disebut vakum karena gue lagi konsen di produksi. Jadi untuk custom perorangan memang rada tersendat Om. Jadi asli super slow respon, tapi nggak usah khawatir, dimana lu japrinya ke gue langsung, gue pasti jawab. Dan kalau kontaknya ke admin, harap sabar luar biasa gitu. Atau datang kirim bahasa aja. Lu dateng aja sama kayak gini, Om. Akhirnya 2 jam kelar. Gila. Gitu, Om. Oke. Siap Om Jaing. Terima kasih. Sama-sama, Om. Oke, G-Soccer itu tadi master custom kita Om Jaing. Nah, jangan lupa kalau ada masukan, ada saran atau ada rekomendasi siapa yang ingin kita wawancarai bisa diketik di kolom komen. Saya Indra Nasution dari tim Ubek-Ubek Podcast bersama Om Jaing. Undur diri. G-Soccer 1, saudaranya beribu-ribu. Oke.